Ngapain MSI sandingin Intel Core Ultra yang fokusnya katanya ke efisiensi sama GPU Monster RTX 5080 di sebuah laptop gaming pula? Ini engineering strategi yang tepat atau cuma akal-akalan biar hemat biaya produksi? Mari kita investigasi, kita bahas. Maaf berkali-kali. MSI Raider 18HX AI. Hai, balik lagi di channel. Yang lu lihat di depan ini, betul, ini adalah sebuah laptop yang punya krisis identitas ya. MSI Raider 18HX AI A2X-WIG. Di harga segini dia nggak boleh sekedar kenceng, dia harus sempurna. Dan di video ini kita nggak akan cuma review, kita akan investigasi apakah dengan harga yang sangat amat tinggi di harga 72 juta ini dapat spek dan sebuah laptop yang sepadan. Kita akan jawab pertanyaan di awal tadi ya. Pertama, kita bahas positioning laptop ini yang kelihatan jelas dari desain fisiknya. Ini laptop 18 inch, gede dan berat. Dan jujur, disinilah positioning laptop ini. Ini bukan laptop buat mobilitas ya. Ini adalah desktop replacement murni. Artinya, ini laptop yang lebih cocok lu taruh di rumah, di meja kerja atau di meja gaming lu sebagai pengganti PC desktop yang boros. Bodinya yang gede dan berat itu adalah trade-off yang disengaja buat menampung cooling monster layar 18 inch dan performa gila di dalamnya di sebuah laptop. Ini adalah laptop yang lu setup di meja dan paling banter cuma pindah dari kamar ke ruang tamu. Ini bukan buat dibawa ngopi, bukan buat dibawa kafe, bukan buat dibawa kerja. Build quality-nya solid. Warnanya core black khas MSI yang agresif tapi nggak norak. Keyboardnya udah dilengkapi RGB per key dari SteelSeries. Udah ada tombol Copilot Plus-nya juga. Dan portnya ini udah lengkap. Ada Thunderbolt 5 bahkan. 5 ya, bukan 4. Selain itu ada USB-A, SD card, reader, HDMI 2.1, RJ45. Pokoknya ini lengkap lah ya. Dan sekarang kita jawab pertanyaan di hook tadi. Core Ultra yang dikenal dengan diksi efisien ketemu sama RTX 5080. Ini akal-akalan biar hemat biaya produksi atau gimana? Dan ini adalah sebuah expertise yang harus lu pahami. Intel itu baru rebranding. Anggap aja ini kayak kementerian baru. Namanya diganti biar kelihatan kerja. Padahal isinya sebenarnya sama-sama monster. Kuncinya ada di huruf HX. Core Ultra 9285HX. Chip HX ini bukan chip irit. Ini adalah flagship tertinggi Intel, penggantinya Core i9 14900HX. Ini adalah silicon kelas desktop yang di repackage buat laptop high performance. Ini adalah chip laptop Intel paling mahal yang ada di pasaran saat ini, perlu tahu. Jadi itu bukan chip hemat biaya, justru sebaliknya. Terus kenapa Intel kasih nama Ultra dan ngasih NPU di chip ini? Ini adalah sebuah strategi hybrid Intel ya menurut gua. Saat lo main game 24 core CPU-nya 285HX ini dan GPU RTX 5080-nya ini kerja rodi. Tapi saat lo kerja ringan, misal video call sambil ngetik, NPU-nya Intel AI Boost yang ambil alih. Dia ngurusin buat background blur maupun Microsoft Studio Effect lainnya. Ataupun bahkan untuk noise cancelling tanpa nyentuh si CPU-nya. Hasilnya pas main game performanya total brutal. Pas kerja ringan baterainya justru lebih awet. Jadi ini bukan akal-akalan, ini beneran engineering strategi guys. Oke, CPU-nya emang yang paling mahal. Tapi 72 juta itu lari kemana sih sebenarnya gitu kan. Nah ini mari kita bongkar, kita bedah. Pertama dan mungkin yang paling jelas adalah layarnya yang 18 inch 4K UHD mini LED 120Hz. Ini bukan cuma layar gaming, ini layar buat semua orang. Buat gamers 4K di 18 inch itu imersif banget, lazis banget. Apalagi dia udah 120Hz kan. Jadi bikin gerakan-gerakan pas main game itu super amat mulus.
Dan buat profesional, editor, misal desainer, ini layarnya kan mini LED ya. Artinya warna hitamnya tuh beneran hitam pekat banget. Kontrasnya gila, apalagi dia udah didukung, udah support, udah certified display HDR 1000. Akurasi warnanya 100% DCI P3. Lu bisa color grading film Hollywood bahkan di sini. Itu mungkin akan cocok pakai laptop ini karena sangat bagus layarnya, coy. Mantap ya. Intinya buat semua orang dia bakal cocok, apalagi brightness-nya pun tinggi banget. Jadi dipakai di bawah matahari pun masih kelihatan jelas. Ini layar non-compromise intinya ya. Kedua, infrastruktur. CPU dan GPU kenceng itu butuh pendingin gila. Dan MSI kasih laptop ini yang namanya Cooler Boost 5 dengan konfigurasi 2 fan dan 7 heat pipe tembaga. 7 bro, 7. Ini bukan gimmick ya. Ini adalah sebuah infrastruktur masif buat mastiin performa laptop ini stabil. Kita buktiin nanti ya di data suhu ya. Dan storage-nya ini high speed combo dia. Udah punya 2TB SSD Gen 5 dan 2TB SSD Gen 4. Gen 5 itu kecepatannya absurd banget buat booting OS, loading game ataupun jadi stretch disk untuk ngedit video 8K itu udah enak banget. Di sisi lain SSD Gen 4-nya itu bisa dipakai untuk nyimpan file dan game library dari Steam gitu kan. Ini pokoknya zero bottleneck lah intinya SSD dan GPU CPU-nya pokoknya. Ketiga, hal-hal kecil yang terlihat remeh tapi sebenarnya itu mahal teknologinya. Dia udah dilengkapi Thunderbolt 5. Ini adalah teknologi bleeding edge, 120 Gbps coy, speednya up to-nya tuh. Lu bisa colok 5 monitor 4K sekaligus di port ini ataupun storage eksternal super kenceng tanpa jeda. Ini future proof buat 5 bahkan 7 tahun ke depan ya. Kalau apik orangnya ya. Tapi kalau kayak Aldi ya jatuh gitu kan ya udah. Dan audionya ini pakai 6 speaker. 4 speaker plus 2 woofer dari Dyna Audio. Dan pengalaman gue suaranya tuh tebel. Bassnya ada buat main game story based kayak God of War atau nonton film. Lu nggak perlu pakai speaker eksternal lagi. Ini tuh udah jelas enak banget. Dan oke, gue udah muji-muji tadi ya, udah muji banyak sekali seperti jilatannya Bud. Nah ini udah kebanyakan nih, makanya gue mau kasih beberapa hal yang harus juga lu perhatiin saat mau beli laptop ini. Ya bisa dibilang kekurangan lah ya. Salah satunya adalah desain flow touchpad-nya. Lihat ini, ada gap ataupun jeda yang aneh antara bodi laptop dengan area touchpad-nya. Dan feeling gue, pengalaman gue pakai laptop ini semingguan kurang lebih, gue tuh sering banget salah klik. Gue kira jari gue udah di atas touchpad, ternyata pas gue klik itu ternyata yang keklik tuh bodinya. Di laptop seharga mobil LCGC, hal ini tuh kayak yang harusnya nggak boleh ada gitu. Jadi agak annoying sebenarnya. Lanjutnya kita ke main event. Seberapa brutal performa si Core Ultra 9285HX ini. Jadi kita coba siksa laptop ini dengan beberapa software. Salah satunya adalah Cinebench R23. Laptop ini dapetin skor multicore di angka 36.500-an poin. Itu gila bro. Ini setara desktop high end. Dan menariknya, kompetitor terdekatnya AMD Ryzen 9 9955HX skornya juga ada di area 36 ribuan. Ini bukti bahwa perang Intel versus AMD sekarang udah 11-12. Nggak kayak dulu angkanya. Sekarang tuh udah kejar-kejaran. Dan nggak ada lagi seorang raja yang absolut. Dan ini tentu bagus buat kita sebagai consumer. Mereka terus berinovasi, terus naik turun gitu kan. Dan terus ciptain inovasi yang akhirnya bermanfaat untuk kita sebagai consumer gitu kan. Dan tadi kita bahas 7 pipe cooling system ya. Kenapa 7 ini sebuah angka yang sangat bagus di laptop ini? Nah kita buktiin saat kita nyiksa laptop ini dengan full load 100%, suhunya emang sempat nyentuh T-junctionnya di angka 105 derajat Celcius. Tapi itu cuma spike sesaat, sekali doang. Setelah itu si cooling sistemnya ini nendang panasnya dan suhunya stabil dengan rata-rata di angka 85 derajat Celcius. Ini wajar buat chip HX. Dia ngegas dulu ke batasnya, terus coolernya nahan dia di level yang aman dan sustainable. Dan sekarang kita pindah ke gaming di resolusi 4K. Ini datanya yang gue tampilin ya.
Dan kenapa FPS-nya bisa setinggi ini di resolusi 4K? Jawabannya ada 3 nih utamanya. Pertama, GPU RTX 5080-nya, tentu ini jelas ini monster. Kedua, CPU 285HX, dia kuat jadi nggak bottleneck. Dan ketiga, kuncinya adalah adanya teknologi DLSS 4 dan multi frame gen. Lihat, Black Myth Wukong dapat di 140 fps di 4K cinematic. Itu bukan native ya, itu adalah smart rendering pakai AI. Inilah kenapa laptop ini punya embel-embel AI. Dia pakai AI buat menciptakan performa gila di resolusi 4K. Dan terakhir kita ke kesimpulan. MSI Raider 18HX AI ini punya harga di 72,5 jutaan rupiah, sekitar segituan. Dan ini menurut gua adalah paket zero compromise. Performanya brutal, layarnya God tier, mini LED 4K 120Hz kan. Dan konektivitasnya udah cakep banget. Thunderbolt 5 adalah sebuah teknologi yang salah satu yang paling feature proof di pasaran saat ini. Dan ini adalah sebuah definisi desktop replacement yang sesungguhnya. Dan tentu harga 72 jutaan ini bukan untuk kaum menang-mending ya, tapi ini adalah buat orang yang bodoh amat. Dan ini kekurangan yang nyata buat gue adalah desain touchpadnya. Sekali lagi, serius MSI di harga segini, feeling kliknya tuh harus sempurna. Jujur ini tuh kayak minus kecil tapi aduh gitu. Jadi ya gemes gue kalau sayang banget, dan itu bisa jadi deal breaker untuk beberapa orang loh gitu. Dan gue berharap MSI ke depan diperbaiki ya desain yang kecil kayak gini tuh. Semoga ya. Lalu terakhir, apakah dia worth it? Kalau lu adalah sebuah power user, editor, 3D artist ataupun gamer sultan yang butuh desktop tapi harus mobile meski berat, dan lu punya budget yang disetujui oleh DPR, ini adalah salah satu mesin paling gila yang bisa lo beli di 2025. So, gimana menurut lo 72 juta ini buat laptop, apakah worth it? Atau justru segila itu ngapain gua harus ngeluarin duit 72 juta untuk sebuah laptop? Drop komentar di bawah, dan kalau misalkan lo ada saran, kritik, silahkan komen juga di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.